Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut lagi pembahasan tentang garis dan sudut. Nah, hari ini kita akan membahas tentang garis dulu. Garis. Jadi garis itu adalah sekumpulan titik yang sangat amat banyak yang sambung menyambung menjadi sebuah garis. Nah, garis ini biasanya dimisalkan dengan huruf kecil italik. Dengan huruf kecil yang tulisannya miring atau kecil miring, atau bahasa di komputer biasanya adalah italik. Nah, biasanya kayak gini nih, hurufnya kayak L kecil, italik gitu, terus K kecil, terus B kecil, dan seterusnya. Pokoknya huruf-huruf italik yang dicetak miring tuh. Biasanya garis dimisalkan dengan huruf kecil yang dicetak miring atau italik. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan dua garis. Nah, untuk kedudukan dua garis, yang pertama ada garis yang saling sejajar. Nah, untuk garis yang sejajar letaknya itu ya sejajar. Biasanya contohnya kayak misalkan kalau kalian di rumah ada figura, itu kan ada 4 buah sisi, atas sama bawah itu letaknya sejajar, kanan dan kiri juga letaknya sejajar. Jadi kalau garisnya sejajar nih, ada 2 buah garis. Misalkan garisnya kita kasih nama L sama garis K. Ada garis L dan K. Nah, kita tanya dari mana nih sejajar? Nah, biasanya untuk garis yang sejajar, antara garis ini jaraknya selalu sama. Misalkan kalau ini 4 cm, berarti yang di sebelah sini juga sama 4 cm. Yang sebelah sini juga sama 4 cm. Jadi antara garisnya jaraknya selalu sama. Nah, berarti kalau di garis sejajar ini tidak ada titik potong. Jadi mau ditarik sepanjang apapun, garis ini tidak akan pernah mempunyai titik potong. Tidak mempunyai titik potong. Jadi kalau misalkan sama-sama nih ada 2 orang yang berjalan di sini nih, si A jalannya di garis L, si B jalannya di garis K. Mereka jalan beriringan, mau jalan sejauh apapun mereka nggak akan pernah nabrak gitu. Jadi tidak akan pernah mempunyai titik potong di antara kedua garisnya. Nah, terus yang kedua ada garis yang kebalikannya sejajar, dia berpotongan. Udah jelas ya kalau garis yang berpotongan ya ada 2 buah garis nih. Misalkan garisnya yang ini namanya M, yang ini namanya N. Nah, mereka itu saling memotong. Jadi di sini ada titik potong. Nah, titik biasanya dimisalkan sama huruf besar. Titik potongnya misalkan namanya A nih. Jadi antara M dan N saling berpotongan dan punya titik potong, yaitu si A. Ini berpotongan. Ini jenis yang kedua. Terus yang ketiga ada yang namanya berhimpit. Nah, kalau berhimpit misalkan ada sebuah garis nih, namanya L, garis L. Terus ada garis lain yang berhimpitan, letaknya dempetan sama si L di sebelah sini. Warnanya beda nih, kurang jelas ya warnanya. Misalkan warnanya pink deh nih. Ada garis lain ibu kasih pakai warna pink, namanya garis
K. Jadi karena berhimpitan jadi nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan kayak ini ada 2 pulpen nih letaknya berhimpitan, jadi mereka saling atas bawah gini nih, dempet gitu, itu namanya berhimpit. Sama kalau berhimpit juga dia tidak punya titik potong. Sekarang yang keempat. Yang keempat ada garis yang bersilangan. Nah, kalau yang bersilangan ini dia kebalikannya sejajar sama berpotongan. Jadi kalau yang bersilangan misalkan ada garis nih M. Terus di sebelah sini ada garis L. Garis L nih. Jadi kalau bersilangan itu kayak mereka cuman ketemu aja gitu. Nggak sejajar juga, nggak akan punya titik potong juga gitu. Jadi ya cuman saling bertemu sekilas gitu. Kayak misalkan kalau misalkan ada 2 pulpen kayak gini nih, ya mereka letaknya kayak gini, jadi mau ditarik kayak apapun nggak akan titik potong juga, tapi nggak sejajar juga. Itu bersilangan gitu. Nah, terus ada yang kelima namanya garis yang tegak lurus. Tegak lurus itu jadi dia ada 2 buah garis nih, sama kayak lambang tambah atau plus. Jadi ada 2 buah garis, mereka punya titik potong. Misalkan garisnya di sini K sama L juga nih, mereka punya titik potong di sini. Titik potongnya misalkan B nih. Jadi ada garis K sama L, mereka berpotongan juga, punya titik potong juga. Nah, tapi ada istimewanya tegak lurus ini. Istimewanya adalah mereka mempunyai 4 sudut yang terbentuk nih. Ada 1, 2, 3, 4. Dan istimewanya kalau tegak lurus ini 4-4-nya mempunyai sudut 90 derajat. Jadi 4-4-nya ini sudutnya adalah 90 derajat atau siku-siku. Ini istimewanya si tegak lurus. Nah, jadi yang paling akan sering dibahas itu sampai nanti kalian kelas 8 akan ada ketemu garis sejajar. Kalau sejajar lambangnya kayak gini biasanya. Sejajar dan tegak lurus. Kalau tegak lurus lambangnya kayak gini. Ini kedudukan 2 buah garis dan nama garis. Bentar. Nih, silahkan boleh dicatat dulu. Nah, tadi kita udah kenalan sama garis sejajar gitu. Nah, sekarang kita akan kenalan sama sudut-sudut yang akan terbentuk jika ada 2 buah garis yang saling sejajar dipotong oleh 1 buah garis lurus lainnya gitu. Nah, jadi yang ini yang kedua materinya adalah sudut yang terbentuk antara 2 garis sejajar dipotong garis lurus. Nah, misalkan ada 2 buah garis nih, ibu udah punya 2 buah garis nih yang ibu gambar lurus rapi. Misalkan namanya adalah garis K sama garis L. Garis K dan garis L adalah 2 buah garis yang sejajar. Tuh. Jadi ada garis K sama L, mereka adalah 2 buah garis yang sejajar. Nah, terus datang garis lain yang memotong 2 buah garis sejajar ini. Jadi kita bikin garis lain. Di sini kita buat garis lain, bebas mau kayak gimana. Tarik garis lain, motong 2 sejajar ini. Jadi ada garis lain, misalkan garisnya ini adalah garis M. Nah, garis M ini memotong 2 buah garis sejajar ini. Otomatis ada 2 buah titik potong di sini.
antara M sama K, sama antara garis M dan garis L. Misalkan titik potongnya ini adalah titik A dan titik B ya. Tuh. Nah, otomatis ada 8 sudut yang terbentuk di sini. Ya kan? Nah, ini dari titik yang A ini ada 4 sudut yang terbentuk. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang di B ini juga ada 4 kan yang terbentuk kan? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, antara garis-garis ini, antara sudut-sudut ini punya beberapa sifat. Tuh. Yang pertama namanya adalah sehadap. Jadi ini namanya sudut-sudut yang sehadap yang terbentuk antara 2 buah garis sejajar yang dipotong oleh 1 buah garis lurus gitu. Jadi sehadap ini adalah sudut-sudut yang menghadap ke arah yang sama. Nah, kita lihat nih yang menghadap ke arah yang sama siapa aja. Kita bisa lihat di sini ada A1 yang ini nih ya. Nah, A1 dia menghadap ke arah kiri atas, sama kayak si B1. B1 juga menghadap ke arah kiri atas. Nah, berarti yang sehadap adalah A1 dan B1. Tuh, A1 dan B1 adalah sudut-sudut yang sehadap yang terbentuk dari 2 garis sejajar yang dipotong oleh garis lurus. Nah, mana lagi yang sehadap? Ada lagi. Kita lihat si A2. A2 nih sebelah sini nih A2. A2 ini dia menghadap ke kanan atas. Sama kayak B2. B2 juga menghadap ke kanan atas kan? Berarti yang sehadap lagi adalah A2 dan B2. Nah, mana lagi yang sehadap, yang menghadap ke arah yang sama? Kita lihat A3 nih. A3 di sini. Nah, A3 ini dia menghadap ke kanan bawah. Nah, mana lagi yang menghadap ke kanan bawah yang sama kayak A3? Nah, B3 nih. B3 juga menghadap ke kanan bawah. Jadi yang sehadap lagi adalah A3 dan B3. Nah, mana lagi yang sehadap? Kita lihat A4. A4 ini dia menghadap ke kiri bawah, sama kayak B4. B4 juga menghadap ke kiri bawah. Berarti yang sehadap juga A4 dan B4. Nah, ini adalah sudut-sudut yang letaknya sehadap. Nah, untuk sudut-sudut sehadap ini dia memiliki besar sudut yang sama. Besar sudut sehadap sama. Jadi antara sudut-sudut sehadap besar sudutnya sama. Jadi kalau misalkan nih di soal diketahui A1 besarnya adalah 103 derajat. Nah, yang ditanya B1 berapa? B1 ditanya berapa? Nah, karena A1 dan B1 adalah sudut yang sehadap, otomatis A1 dan B1 besarnya sama. Jadi tinggal dijawab. Jawab B1 103 juga karena sehadap dengan A1. Gitu. Jadi ini untuk sifat sudut yang pertama, yaitu sudut sehadap. Silahkan dicatat dulu.
Kita lanjut ya. Sekarang untuk yang kedua. Nah, yang kedua masih sama nih garisnya kayak tadi nih, ada 2 buah garis. Jadi biar cepet Ibu udah gambar duluan yang ini ya. Dia ada 2 buah garis yang sejajar, dipotong garis lain, ada 8 sudut yang terbentuk, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4. Nah, kalau tadi yang namanya sehadap, sekarang kita akan kenalan sama sudut-sudut yang berseberangan. Tahu ya berseberangan itu? Berseberangan itu pasti ya letaknya nyebrang gitu kan ya. Nah, jadi sekarang kita kenalan dulu sama sudut luar sama sudut dalam. Jadi sudut luar itu kan ada 2 garis nih, garis K sama garis L. Ini Ibu pakai pensil ya biar gambarnya samar-samar untuk yang ini, untuk menjelaskan sudut luar sama sudut dalam. Nah, sudut luar itu sudut yang letaknya ada di luar perbatasannya L gitu. Jadi yang ini adalah sudut luar. Tuh, sama. Yang di atasnya K ini juga yang disebut sebagai sudut luar. Nah, yang dalam mana? Yang letaknya ada di dalam gitu. Jadi yang ini adalah sudut dalam. Nah, yang ini juga sudut dalam. Jadi ini untuk membedakan mana sudut luar sama sudut dalam. Nah, sekarang kalau udah paham yang luar dan dalam, kita kenalan sama yang berseberangan. Jadi kalau yang berseberangan ini dibagi 2. Ada yang berseberangan luar sama ada yang berseberangan dalam. Nah, kalau nyebrang itu kan pasti melewati perbatasan kan ya gitu. Jadi kalau misalnya pertama yang kita coba yang luar dulu, luar berseberangan. Jadi luar berseberangan otomatis sudutnya letaknya di luar, berarti antara A1, A2 sama B4, B3 yang letaknya di luar terus nyebrang. Kita mulai dulu dari A1 nih. Ini kan A1 letaknya di luar nih, dia sudut luar. Nah, dia nyebrang sama siapa ya? Kalau misalkan sama A4 masih ada 1 garis, berarti nggak nyebrang. Nah, dia nyebrangnya sama yang lawan garisnya nih. Jadi A1 berseberangan sama B3. Jadi dia sudutnya di luar terus nyebrang garis M. Jadi M ini kayak perbatasannya gitu. Jadi dia nyebrang dari A1 ke B3. Maka A1 dan B3 adalah sudut luar berseberangan. Jadi yang luar berseberangan adalah A1 dan B3. Nah, mana lagi yang berseberangan? Kita lihat lagi nih. Yang di luar dulu ya. Yang di luar berarti tinggal si A2 nih. A2 letaknya di luar. Nah, dia nyebrangnya sama siapa ya? Oh, berarti dia sudut luar A2 berseberangan sama sudut luar B4. Tuh, jadi sama-sama sudut luar terus nyebrang letaknya. A2 sama B4 adalah sudut luar berseberangan. A2 dan B4. Udah mahal guys. Nah, sekarang kita ke yang dalam. Yang dalam ya, ntar tebelin dulu ini. Nah, untuk yang dalam nih, dia letaknya di dalam tapi nyebrang. Nah, yang di dalam ini kan ada A3 nih, dia letaknya di sudut dalam. Dia nyebrang sama siapa ya? Kalau sama A2 nggak nyebrang karena masih lurus. Berarti dia nyebrangnya sama si B1 yang sebelah sini. Tuh. Jadi untuk yang sudut dalam berseberangan adalah A3 dengan B1. Tuh. Nah, sekarang kita lihat lagi mana yang dalam berseberangan. Tinggal si A4. A4 ini letaknya di dalam nih sudutnya. Dia nyebrangnya sama siapa ya? Kalau sama B1 nggak nyebrang karena masih letaknya di
satu garis yang sama, masih jalan yang lurus, nggak nyebrang. Berarti kalau nyebrang dia sama si B2 di sini. Berarti untuk yang dalam berseberangan adalah A4 dan B2. Tuh, ini untuk sudut-sudut yang berseberangan. Nah, untuk yang berseberangan sama kayak tadi yang di sehadap. Jadi untuk besar sudut berseberangan adalah sama. Tuh, jadi contohnya nih, misalkan diketahui A2 deh. A2 itu besarnya 88 derajat. Nah, yang ditanya berapa besar B4? Nah, A2 diketahui 88, B4 berapa ya? Oh iya, dia adalah sudut luar berseberangan. Otomatis kalau A2 88 berarti B4-nya, jawab nih, B4-nya besarnya sama, yaitu 88 derajat juga, karena dia luar berseberangan dengan A2 gitu. Nah, ini untuk yang berseberangan. Silakan dicatat dulu. Nah, sekarang yang terakhir ini sama kayak tadi, udah ibu gambar dulu ya. Jadi ada 2 buah garis yang dipotong. Nah, sekarang kalau tadi ada yang namanya sehadap sama yang berseberangan. Untuk yang terakhir ini namanya adalah sepihak. Sepihak. Nah, untuk sepihak ini sama kayak berseberangan tadi, dia dibagi 2, ada yang luar sama ada yang dalam. Masih sama kayak tadi ya, berarti yang luar itu yang letaknya di luar, berarti yang di sebelah sini nih, ini yang luar. Yang dalam yang letaknya di dalam, berarti ini yang dalam. Nah, kebalikannya yang berseberangan tadi, kalau yang sepihak dia nggak nyebrang, dia satu garis yang sama gitu. Kita lihat ya, misalkan nih A1 kan dia sudut luar nih. Nah, dia sepihaknya sama siapa? Kalau tadi kan nyebrangnya ke sini, berarti kalau sepihak sama yang ada di jalur yang sama gitu. Berarti A1 adalah sudut luar sepihak dengan B4 di sebelah sini. Tuh. Jadi di sini untuk yang luar sepihak ada A1 dan B4. Lagi yang luar lagi. Di sini ada A2, dia luar, dia adalah garis sudut luar, dia adalah sudut luar. Nah, dia sepihaknya sama siapa? Kalau sama A4 kan dia nyebrang. Nah, dia sepihaknya sama yang ada di jalur yang sama, yaitu adalah B3. Tuh, berarti yang ini ada yang luar selain A1 sama B4 adalah A2 dan B3. Nah, sekarang yang dalam sepihak. Kalau yang dalam sepihak, kita misal mulai dari A3 nih. A3 kan di sudut dalam nih. Nah, dia tadi kalau sama si B1 dia nyebrang. Nah, dia sepihaknya sama yang ada di jalur yang sama, yaitu B2. Tuh, berarti A3 dan B2. Satu lagi yang dalam sepihak. Nah, dia letaknya ada di dalam nih, A4. Dia sepihaknya sama yang ada di jalur yang sama, yaitu B1. Berarti ini yang terakhir adalah A4 dan B1. Nah, kalau tadi untuk yang sehadap sama berseberangan besar sudutnya sama, kalau untuk yang sepihak dia besar sudut
sepihak berjumlah 180 derajat. Jadi kalau tadi yang sama, ini jumlahnya 180 derajat. Contoh ya, misalkan diketahui nih A1 besarnya 110 derajat. Yang ditanya B4 berapa? Karena dia berjumlah 180, otomatis B4 sisanya. Supaya jadi 180, 110 tambah berapa ya? Jadi cara jawabnya gini. Untuk mencari B4 tinggal 180, karena jumlahnya segini kan, dikurangi sama angkanya A1 yaitu 110 derajat. Hasilnya adalah 70 derajat. Gitu. Ini untuk yang sepihak. Silakan dicatat dulu. Nah, ini untuk materi garis dan sudut. Untuk sudut-sudut, hubungan sudut-sudut antara dua garis yang dipotong garis lain ada 3 jenis. Nanti kita ketemu di materi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.